Shalom pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Agama yang Bersinar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini mengajak kepada kita masing-masing untuk kita dapat membuat suatu cara yang lebih baik, menyingkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan. Bersinar menyinarkan kasih-Nya dimanapun kita berada. Inilah ajakan yang mulia bagi masing-masing kita, untuk kita dapat menjadi terang dimanapun kita berada. Kita dapat menciptakan suatu keadaan yang harmonis. Kita dapat menjadi pembawa-pembawa damai itu, sehingga dimanapun kita berada, kita dapat diberkati dan orang-orang di sekitar pun akan merasakan kasih Tuhan. Dan pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, karena Tuhan menepati janjinya. Ayatnya terdapat di dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 25. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Tuhan bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Banyak orang selalu takut dengan masalah yang belum terjadi. Ya, karena inilah kita sebagai manusia, kita dapat memikirkan akan hal-hal yang mungkin itu tidak akan terjadi, tetapi kita sudah memikirkannya terlebih dahulu. Ya, ini adalah suatu keraguan. Ini adalah suatu kebimbangan di dalam kehidupan kita sebagai manusia biasa. Walaupun setiap hari mereka dikelilingi oleh kasih Tuhan, setiap hari mereka menikmati karunia pemeliharaannya, tetapi mereka mengabaikan semua berkat-berkat ini. Pikiran mereka terus-menerus tertuju pada masalah tidak menyenangkan yang mereka khawatirkan akan terjadi, atau beberapa kesulitan mungkin benar-benar terjadi, yang meskipun kecil telah membutakan mata mereka terhadap banyak berkat-berkat yang harusnya disyukuri. Ya, kesulitan yang mereka hadapi gantinya mengarahkan mereka kepada Tuhan, satu-satunya sumber pertolongan mereka, justru memisahkan mereka dari Dia karena keresahan dan penyesalan. Ya, jadi jangan sampai kekhawatiran itu ya menghantui diri kita sehingga kita tidak menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, dikatakan manusia sering sekali memikirkan hari esok, dan esoknya lagi. Tetapi Tuhan bilang kesusahan untuk hari ini biarlah itu hari ini saja. Hari berikutnya itu adalah urusan Tuhan. Bagian kita biarlah kita mau menyerahkan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Percaya. Ya, percaya bahwa Tuhan akan menyediakan, Tuhan akan pelihara, Tuhan akan memberikan itu tepat pada waktunya. Ya, ini menjadi suatu pelajaran yang baru bagi saudara dan juga bagi saya secara pribadi. Sehingga kehidupan kita dikatakan berkat-berkat yang harusnya kita syukuri. Ya, berkat sekecil apapun itu, biarlah kita mau syukuri itu, sehingga kita akan merasakan suatu kepuasan tersendiri pada saat kita dipenuhi oleh rasa syukur dan sukacita. Ya, dan juga di sini dikatakan banyak orang selalu takut dengan masalah yang belum terjadi. Ya, jadi banyak sekali ya kita sebagai umat-umat Tuhan, kita merasakan bahwa kehidupan kita, bila kita menyerahkan kepada Tuhan sepenuhnya kehidupan kita, disitulah kita akan mengerti akan jalan-jalan Tuhan. Dikatakan sebab itu tabahkanlah hatimu. Ya, biarlah kita selalu meneguhkan hati kita, karena inilah janji Tuhan. Ya, Dia tahu apa yang menjadi pemikiran kita, Dia tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, sehingga kita hanya meminta kuasa Roh Kudus untuk dapat menguatkan kita, sehingga marilah kita berjalan dengan iman, berjalan dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Apakah kita layak untuk tidak percaya? Mengapa kita harus menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih dan tidak beriman?
Yesus adalah sahabat kita. Seluruh penghuni surga sangat memperhatikan kesejahteraan kita. Kita seharusnya tidak membiarkan masalah dan kekhawatiran kehidupan sehari-hari meresahkan pikiran dan mengaburkan pandangan kita. Jika kita mengizinkannya, kita akan selalu merasa kesal dan terganggu. Tidak seharusnya kita membiarkan kekhawatiran membuat kita resah. Kekhawatiran itu juga pada akhirnya tidak membantu kita dalam menyelesaikan masalah. Ya. Nah, jadi inilah ya kembali lagi firman Tuhan. Jika kita mengizinkannya, kita akan selalu merasakan kesal dan terganggu. Ya bila kita hanya merasakan kekhawatiran itu. Ya sehingga kehidupan kita tidak fokus dengan melakukan kehendak Tuhan. Kita hanya memikirkan akan diri kita sendiri. Ya disitulah pada saat kita mengandalkan diri kita, disitulah kita akan jatuh. Disitulah kita akan merasa bahwa diri kita tidak sanggup, kita akan lemah. Ya sehingga kita tidak mau untuk memandang kepada Kristus. Kita hanya mencari jalan-jalan kita sendiri. Ya di sini, apakah kita layak untuk tidak percaya? Mengapa kita harus menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih dan tidak beriman? Yesus adalah sahabat kita. Seluruh penghuni surga sangat memperhatikan kesejahteraan kita. Ya, jadi kita harus ya percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan sampai kita membuat kebimbangan itu di dalam kehidupan kita. Ya karena kebimbangan itu datangnya dari si jahat. Dia membisikkan hal-hal supaya kita merasakan keraguan, merasakan kekhawatiran, ya membuat diri kita percaya bahwa kita sanggup berbuat sendiri, ya bahwa kita tidak membutuhkan siapa-siapa. Ya tapi kembali lagi firman Tuhan saat ini memberikan kita suatu kekuatan, memberikan kita suatu pengharapan yang baru. Biarlah kita selalu mengizinkan Yesus selalu hadir di dalam hati kita. Dikatakan kita seharusnya tidak membiarkan masalah dan kekhawatiran kehidupan sehari-hari meresahkan pikiran kita. Ya jangan sampai itu. Ya walaupun kita sebagai manusia biasa tentunya ada. Tetapi biarlah kita mau menyerahkan itu kepada Tuhan. Ya jangan sampai kita terjerumus di dalam setiap pemikiran-pemikiran kita yang dapat meragukan kita. Ya bila mana itu datang kepada kita, kita berdoa. Ya karena kuasa doa itu sangat besar. Itu dapat memberikan kita kesanggupan untuk terus melangkah hari demi hari. Untuk kita dapat mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang selalu memberikan kita kekuatan. Tuhan yang selalu memberikan kecukupan di setiap kebutuhan kita. Tuhan yang selalu memperhatikan kita. Tuhan yang selalu ada untuk kita. Ya kita tahu bersama bahwa dunia yang Tuhan ciptakan ini, ya walaupun ini penuh dengan dosa, tetapi Dia masih memberikan kita pengharapan. Pengharapan yang baru yang harus kita sambut di dalam kehidupan kita. Dengan terus melakukan akan setiap karakter yang Yesus sudah contohkan, yang Yesus sudah teladani untuk kita. Biarlah kita mau fokus dengan itu, mempraktekkan akan karakter Kristus. Ya tapi pada saat kita mempraktekkan itu, terlebih dahulu kita berdoa. Ya sehingga kehidupan kita tidak berat sebelah. Ya kita harus balance, harus seimbang antara kita mempelajari firman Tuhan dan kita mempraktekkan. Ya biarlah pada saat kita membicarakan firman Tuhan, biarlah itu yang akan kita lakukan. Ya, sehingga itu dapat menjadi suatu kesaksian yang hidup bagi setiap orang. Ya inilah yang harus kita pelajari dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Kekhawatiran itu juga pada akhirnya tidak membantu kita dalam menyelesaikan masalah. Ya, jadi kalau kita khawatir terus, ya masalah yang datang itu tidak akan selesai. Ya karena kita membuat suatu situasi yang sangat rumit. Kalau kita hanya
mengandalkan diri kita sendiri, itu tidak akan terselesaikan. Dan akhirnya kita akan bosan dengan itu dan kita akan meninggalkannya. Tetapi di sini Tuhan mengajarkan kita, biarlah pada saat masalah itu datang kepada kita dapat selesaikan itu dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan mengandalkan Tuhan, dengan meminta tuntunan Tuhan. Maka semuanya itu akan terasa indah. Dan bila kita terus mengandalkan Tuhan di ujung jalan sana, kita akan melihat betapa penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa bagi masing-masing kita. Engkau mungkin bermasalah dalam usahamu. Masa depanmu terlihat semakin gelap dan semakin gelap. Dan engkau mungkin terancam mengalami kerugian. Tapi jangan berkecil hati. Serahkan masalahmu pada Tuhan dan tetaplah tenang dan ceria. Berdoalah untuk hikmat untuk mengelola usahamu dengan bijaksana. Dan dengan demikian mencegah terjadi kerugian dan bencana. Ya, jadi di sini diberikan suatu contoh. Ya, bila kita mengalami suatu masalah dalam usaha kita, biarlah di situ kita dapat menyelesaikannya dengan akal sehat. Dan bila mana di depan kita terlihat gelap, kegelapan itu dan semakin gelap dan engkau terancam kerugian, tapi di sini Tuhan mengatakan janganlah engkau berkecil hati. Ya, serahkanlah masalahmu kepada Tuhan dan tetaplah tenang dan ceria. Ya, dan berdoalah untuk hikmat untuk mengelola usahamu dengan bijaksana. Ya, jadi inilah suatu pelajaran yang baru lagi yang Tuhan berikan kepada kita. Pada saat masalah itu datang, biarlah kita tenang. Ya, kita tetap menunjukkan keceriaan kita. Dan biarlah kita berdoa meminta tuntunan Tuhan. Ya, dan saya secara pribadi, ya bila mana masalah itu datang, ya seringkali saya mengeluarkan emosi. Ya, kalau tanpa emosi, di situ sepertinya tidak merasakan sesuatu hal yang membuat saya puas. Ya, tapi firman Tuhan kembali lagi pada saat masalah itu datang, biarlah kita tenang dan kita ceria dan kita berdoa, meminta tuntunan Tuhan. Ya, pada saat kita berbicara, biarlah kita berbicara. Kita pikirkan dahulu. Baru kita mengeluarkan pembicaraan kita. Ya, tentunya inilah yang menjadi kekuatan untuk kita. Bahwa Tuhan akan selalu ada untuk kita di dalam setiap masalah yang kita hadapi. Dan bila kita menyerahkan itu kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita masing-masing. Kemudian di sini katakan, berdoalah untuk hikmat untuk mengelola usahamu dengan bijaksana dan dengan demikian mencegah terjadinya kerugian dan bencana. Lakukan semua yang engkau bisa untuk memberikan hasil yang terbaik. Ya, jadi kita harus melakukan dengan sepenuh hati kita untuk melakukan hal-hal yang terbaik di dalam kehidupan kita. Ya, karena Tuhan tahu kesanggupan kita. Ya, Tuhan tahu itu. Biarlah kita melakukan apa yang menjadi bagian kita. Selebihnya Tuhanlah yang berkarya di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, seringkali kita mengalami, ya di dalam kehidupan kita merasa Tuhan, saya tidak sanggup lagi untuk melakukan pekerjaan ini. Seakan-akan kita ingin menyerah. Ya. Tetapi pada saat kita menyadari itu, kita meminta Tuhan, tolong sanggupkan saya untuk dapat menyelesaikan. Karena ini tinggal sedikit lagi Tuhan. Ya, saya sebagai manusia, saya tidak mampu melakukan itu. Tetapi Engkau, saya tahu Engkau akan memberikan saya kekuatan untuk dapat menyelesaikan ini semua. Dan disitulah Tuhan akan memberikan kita
kekuatan untuk menyelesaikannya. Yesus telah menjanjikan akan memberikan bantuan, tetapi kita tetap harus berusaha. Ketika kita sudah bersandar pada penolong kita dan telah melakukan semua yang kita bisa lakukan, terimalah apapun hasilnya dengan sukacita. Ditulis di dalam Langkah kepada Kristus halaman 209 sampai 211. Ya, jadi biarlah kita mau terus ya berusaha. Ya, dan disitulah Tuhan akan memberikan kita pertolongan tepat pada waktunya. Ya, inilah yang menjadi nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah hari ini kita boleh mengambil komitmen kita masing-masing untuk terus bersandar kepada Tuhan, untuk terus melakukan yang terbaik. Ya, hilangkan kekhawatiran itu, hilangkan keraguan itu. Ya, sehingga apapun yang kita lakukan, kita tahu bahwa Tuhan ada di sana untuk kita masing-masing. Ya pemirsa, kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya dan Tuhan memberkati.